Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan urin pada manusia. Nah, sebelum kita ke pembahasan tersebut, yuk kita kenali terlebih dahulu apa sih sistem ekskresi itu. Nah, jadi sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Nah, zat-zat tersebut itu berupa senyawa-senyawa yang sifatnya toksik atau beracun, sehingga jika tidak dikeluarkan maka dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ tubuh lainnya. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami yang namanya sistem ekskresi, seperti kaca berembun ketika kita bernafas, kemudian seringnya buang air kecil saat cuaca dingin, dan sering berkeringat saat cuaca panas. Nah, hal tersebut merupakan hal yang wajar. Dan karena fungsi sistem ekskresi sendiri adalah untuk melakukan pembuangan zat beracun sisa metabolisme tubuh dan agar menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh tetap seimbang. Nah, lalu apa aja sih organ-organ sistem ekskresi itu? Yuk bahas lebih lanjut. Nah, organ-organ sistem ekskresi pada manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu kulit, yang kedua yaitu paru-paru, yang ketiga yaitu hati, dan yang keempat yaitu ginjal. Nah, untuk yang pertama ini yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terletak di permukaan tubuh kita. Nah, kulit ini termasuk pada organ sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Nah, kulit berperan dalam mengekskresikan garam, urea, dan kelebihan air yang dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Untuk yang kedua yaitu paru-paru. Nah, dalam sistem ekskresi ini paru-paru berperan untuk mengeluarkan zat-zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, teman-teman, saat kita itu bernafas melalui hidung atau mulut, nah itu disalurkan kemudian menuju ke trakea atau melalui tenggorokan, lalu setelah itu ke bronkiolus melalui dua saluran bronkus, lalu setelah di bronkiolus itu menuju ke alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen ini kemudian diserap melalui atau oleh pembuluh darah dan dialirkan menuju ke jantung, sedangkan karbon dioksida tersebut dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui hembusan nafas. Nah, selanjutnya yaitu organ ekskresi yang ketiga yaitu hati. Hati ini, teman-teman, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, kemudian di bawah diafragma, yang dimana dia itu dilapisi oleh kapsula hepatis atau selaput tipis yang disebut kapsula hepatis. Nah, hati ini berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu yang merupakan hasil dari perombakan sel darah merah yang telah rusak. Nah, ternyata hati ini selain berfungsi sebagai organ ekskresi, dia juga berfungsi sebagai penawar racun. Kemudian yang terakhir yaitu ada ginjal. Nah, ginjal ini merupakan komponen penyusul utama dalam sistem ekskresi ini. Nah, ginjal ini memiliki bentuk seperti kacang erkis atau biji buah kacang erkis, dan dia ini memiliki satu pasang, yang dimana ukurannya itu sekitar 10 cm. Adapun letak ginjal ini yaitu terletak di rongga perut sebelah kiri dan di sebelah kanan luas tulang pinggang. Nah, ginjal ini dalam sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan urin. Oke, selanjutnya
yaitu mekanisme pembentukan urin yang akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang kita akan membahas mengenai proses pembentukan urin. Di dalam ginjal terjadi serangkaian proses pembentukan urin. Ada yang tahu tidak apa saja prosesnya? Yap, betul. Proses pembentukan urin dalam ginjal terbagi ke dalam 3 proses, yaitu yang pertama penyaringan darah atau filtrasi, yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang ketiga pengumpulan atau augmentasi. Bagaimana ya proses ketiganya berlangsung? Yuk mari kita bahas. Sistem ginjal terdiri dari ginjal yang menghubungkan arteri, vena, dan saluran kemih. Ginjal merupakan organ yang berpasangan, berbentuk kacang, dan terletak di luar rongga peritoneum, di bagian belakang perut, dan bagian atas di setiap sisi kolom vertebral. Ginjal berfungsi sebagai organ tubuh dan organ ekskretoris utama untuk mengeliminasi produk sisa metabolisme tubuh dengan menyaring zat darah yang tidak dibutuhkan atau berlebihan dari darah, dan membentuk menjadi urin yang nantinya akan bergerak melalui ureter ke kandung kemih sebelum dikeluarkan melalui uretra. Ginjal juga selektif terhadap reabsorpsi zat-zat yang diperlukan untuk mempertahankan komposisi normal darah dengan menyesuaikan komposisi darah. Ginjal juga mampu mempertahankan volume dan tekanan darah, serta memastikan keseimbangan yang tepat dari sodium, klorida, potasium, kalsium, hidrogen, fosfat, dan pH. Kemudian, ginjal juga dapat menghilangkan produk metabolisme loh teman-teman, seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Adapun batas medial ginjal dibatasi oleh celah dalam yang disebut dengan hilus, di mana pembuluh darah saraf dan ureter terhubung ke ginjal. Ginjal terdiri dari 18 lobus. Setiap lobus terdiri dari nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal dan setiap ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron. Setiap nefron terdiri dari glomerulus dan sistem tubulus. Glomerulus adalah massa kapiler bertekanan tinggi yang unik dan dapat menyaring darah. Glomerulus terbungkus dalam kapsul berdinding ganda tipis yang disebut dengan kapsula Bowman. Cairan plasma disaring dari kapiler darah ke ruang Bowman melalui membran filtrasi glomerulus. Membran filtrasi glomerulus terdiri dari 3 lapisan dinding, yaitu kapiler endotelium, membran basal, dan epitel. Membran ini memungkinkan beberapa partikel dari darah untuk lewat, tetapi tidak semua cairan yang disaring dari kapiler. Cairan yang masuk ke dalam ruangan Bowman disebut dengan filtrat dan membentuk urin primer. Filtrat kemudian berdifusi melintasi ruangan Bowman dan masuk ke dalam sistem tubulus nefron. Kemudian, di tubulus, beberapa zat ditambahkan ke filtrat sebagai bagian dari pembentukan urin. Dan beberapa zat diserap kembali dari filtrat dan kembali ke darah. Nefron di tubulus dibagi menjadi 4 segmen. Filtrat melewati masing-masing segmen tersebut sebelum mencapai ureter. Segmen yang melingkar disebut dengan tubulus contortus proximal yang mengalirkan kapsul Bowman dan hampir menyelesaikan penyerapan zat nutrisi. Kemudian, struktur melingkar tipis disebut dengan lengkung Henle yang menyerap kembali air dan ion dari urin dan berperan dalam mengontrol konsentrasi urin. Adapun bagian yang melingkar dan berbelit disebut dengan tubulus contortus distal yang berperan untuk mengatur kalium, natrium, dan pH. Juga lebih lanjutnya terjadi pada pengenceran urin. Selanjutnya, tubulus berkumpul dan bergabung dengan beberapa tubulus lainnya untuk mengumpulkan filtrat. Setiap ginjal disuplai dengan darah oleh satu arteri ginjal
yang muncul di masing-masing sisi aorta sebelum membagi menjadi 5 arteri segmental yang memasuki hilus di dalam masing-masing ginjal. Arteri segmental bercabang menjadi beberapa arteri lobular. Arteri lobular membagi lagi untuk membentuk arteri interlobular yang bercabang menjadi arteriole afferent. Selanjutnya, darah mengalir ke glomerulus melalui arteriole afferent. Dan darah mengalir keluar dari glomerulus melalui arteriole efferent. Arteriole afferent dan efferent ini mengatur kapiler glomerulus, yaitu mengatur tekanan dengan selektif serta melebarkan atau menyempitkan ginjal darah vena yang sekarang disaring mengalir dari glomerulus melalui arteriole efferent ke jaringan kapiler peritubular. Setelah tahap filtrasi, selanjutnya adalah tahap reabsorpsi. Sistem reabsorpsi tekanan rendah yang mengelilingi semua bagian tubulus memungkinkan pergerakan cepat zat terlarut dan air antara cairan dalam lumen tubulus. Serta darah di kapiler peritubular bergabung kembali untuk membentuk saluran vena di mana darah meninggalkan ginjal dan bermuara ke vena cava inferior. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pembentukan urin ini melibatkan filtrasi darah oleh glomerulus untuk membentuk ultrafiltrat urin. Kemudian, reabsorpsi tubulus terhadap elektrolit dan nutrisi yang diperlukan untuk mempertahankan kekonstanan lingkungan internal dan sekresi bahan buangan. Filtrasi terjadi saat darah mengalir ke glomerulus dari arteriole afferent dan plasma bergerak melalui kapiler glomerulus ke dalam ruang Bowman. Dari ruang Bowman, ruang filtrat glomerulus bergerak ke segmen tubulus nefron. Di sini, melalui reabsorpsi tubulus, elektrolit dan nutrisi bergerak dan filtrat kembali ke aliran darah. Di sini juga, melalui sekresi tubulus, zat bergerak dari kapiler peritubulus ke dalam filtrat urin. Sampai di situ sebagai bentuk proses reabsorpsi. Selanjutnya adalah proses augmentasi. Peristiwa terakhir adalah augmentasi. Di tubulus masih terjadi penyerapan kembali, yaitu penyerapan air, garam, NaCl, dan urea, sehingga terbentuk urin yang harus dibuang dari tubuh. Filtrat terkonsentrasi di tubulus pengumpul, kemudian menemukan jalannya ke pelvis renalis, di mana ia akan diarahkan ke ureter, kandung kemih, dan uretra untuk dieliminasi. Dan ketika kandung kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Buang air kecil itulah yang disebut sebagai pengeluaran urin. Nah, bagaimana teman-teman mengenai proses pembentukan urin? Seperti itu ya proses pembentukannya. Yuk kita masuk ke materi selanjutnya mengenai komposisi urin dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai proses pembentukan urin. Selanjutnya, apa saja sih komposisi urin dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin? Yuk kita bahas. Komposisi urin yang normal bervariasi serta bergantung pada beberapa faktor. Misalnya, makanan kaya protein akan menghasilkan lebih banyak urea di dalam urin. Hal ini terjadi karena adanya deaminasi protein di hati pada pembentukan urea berikutnya. Bahkan setelah makan, gula dapat muncul pada urin yang orang normal. Jika kondisi lainnya konstan, maka asupan makanan yang kaya cairan dapat meningkatkan volume air dalam darah, sehingga akan lebih banyak urin yang diekresikan. Kondisi ini juga terjadi dalam cuaca dingin, ketika ekskresi keringat berkurang. Demikian pula jika kamu mengonsumsi makanan asin, maka garam-garam berlebih akan diekresikan ke dalam urin.
Komposisi rata-rata urin untuk orang normal. Air 96 gram, garam mineral terutama NaCl 1,8 gram, urea 2 gram, dan zat nitrogen lain 0,2 gram. Molekul-molekul abnormal di dalam urin juga ditemukan pada berbagai kasus penyakit tertentu, misalnya penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Urin pada penderita kencing manis ini masih mengandung glukosa. Hal ini terjadi karena tubuh tidak mampu menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen. Diabetes mellitus terjadi karena ketidakmampuan pankreas untuk mengekskresikan hormon insulin. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Jumlah urin yang dikeluarkan oleh kita untuk setiap harinya tidak sama. Banyak sedikitnya urin seseorang dikeluarkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Jumlah air yang diminum. Apabila kita banyak minum, maka konsentrasi protein dalam darah akan menurun, sehingga tekanan koloid protein juga menurun. Hal ini menyebabkan tekanan filtrasi menjadi kurang efektif. Kedua, saraf. Rangsangan saraf renalis menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menuju ke glomerulus. Akibatnya, air dan darah ke glomerulus berkurang, sehingga tekanan juga menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan proses filtrasi menjadi kurang efektif. Ketiga, yaitu antidiuretik atau ADH. ADH adalah hormon yang mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis posterior. Apabila ADH dalam darah naik atau berlebih, maka penyerapan air oleh dinding tubulus meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk sedikit. Sebaliknya, apabila kadar ADH dalam darah menurun atau berkurang, maka penyerapan air oleh dinding tubulus menurun. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk banyak. Yang keempat yaitu kadar garam. Kadar garam yang harus berlebih atau tinggi dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotik tetap. Yang kelima yaitu diabetes mellitus. Seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, pengeluaran glukosa diikuti pula oleh kenaikan volume urin. Yang keenam dan yang terakhir yaitu suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat. Ini menyebabkan pembuluh kutaneus melebar, sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Saat volume air dalam tubuh menurun, ADH disekresikan sehingga reabsorpsi air meningkat. Di samping itu, peningkatan suhu merangsang pembuluh abdominal mengerut, sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Itulah sebabnya jika cuaca panas kita jarang buang air. Nah, teman-teman, bagaimana materinya? Semoga dapat dipahami ya. Sekian video pembelajaran proses pembentukan urin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.